Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken atau Tensura, volume ke-7 chapter ketiga bagian kedua. Di chapter ini bakal diceritain bahwa kerajaan Ruberion akan melakukan sebuah pertemuan rutin. Dan pertemuan ini akan dihadiri oleh pasukan gereja barat dan juga pasukan dari kerajaan Ruberion. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah sebulan berlalu, sejak pertemuan Walpurgis telah diadakan, dan saat ini adalah saatnya pertemuan rutin yang akan dilakukan oleh kerajaan Ruberion. Dan pertemuan kali ini akan dihadiri oleh dua kekuatan besar yang ada di kerajaan Ruberion. Dan dua kekuatan ini adalah pasukan gereja barat dan juga pasukan Master Rock. Pasukan gereja barat, mereka ini terdiri dari kesatria paladin di bawah komando dari Hinata Sakaguchi. Sedangkan pasukan Master Rock, mereka ini adalah pasukan pengawal dari kerajaan Ruberion. Dan kedua kekuatan ini dipegang oleh Hinata Sakaguchi. Dan akhirnya pertemuan pun dimulai. Setelah itu, Hinata sebagai pemimpin dari pertemuan ini, dia pun lalu duduk di kursi terdepan. Dan di kedua sisinya diduduki oleh masing-masing dari pasukan. Di sebelah kanan Hinata ada 6 orang perwakilan dari pasukan gereja barat. Yang pertama adalah wakil kapten dari pasukan gereja barat, dan namanya adalah Renat Jester. Dan dia ini memiliki julukan sebagai Nobel si Cahaya. Yang kedua adalah Arnold Bauman si Angin. Dan orang ini adalah orang yang terkuat kedua setelah Hinata Sakaguchi di dalam pasukan gereja barat. Yang ketiga adalah Bacchus si Tanah. Yang keempat adalah Litus si Air. Yang kelima adalah Garde si Api. Lalu yang terakhir adalah Fritz si Udara. Dan Fritz ini adalah orang yang paling menghormati Hinata daripada yang lainnya. Dan mereka ini adalah para komandan dari pasukan gereja barat yang memimpin pasukannya masing-masing. Dan setiap pasukannya memiliki pasukan sekitar 20 orang atau lebih. Dan pasukan itu terdiri dari para paladin. Dan mereka semua adalah ksatria terbaik yang dimiliki oleh gereja barat. Sedangkan yang berada di sebelah kiri Hinata, mereka ini adalah kelompok dari Master Rock. Master Rock adalah pasukan pengawal dari kerajaan Ruberion. Dan perwakilan mereka hanya ada 3 orang. Yang pertama adalah Sare. Dan Sare ini memiliki julukan sebagai Blue Sky. Yang kedua adalah Grigori. Dan dia ini memiliki julukan sebagai Giant Boulder. Dan dia ini adalah tangan kanan dari Sare dan memiliki kekuatan fisik yang sangat hebat. Dan yang ketiga adalah Glenda. Dan dia ini memiliki julukan sebagai Raging Sea. Dan dia ini dulunya adalah tentara bayaran. Dan ketiga orang ini memiliki julukan sebagai Three Battle Sets. Dan ke-10 orang yang telah berkumpul di dalam ruangan ini, mereka ini telah mendapatkan julukan sebagai 10 pendeta agung, termasuk dengan Hinata. Dan Hinata adalah pemimpin dari mereka. Lalu pertemuan pun akhirnya dimulai.
Dan Sare adalah orang yang pertama kali berbicara. Dan Sare pun langsung mengejek Hinata. Sare bilang kepada Hinata bahwa Hinata itu sudah gagal untuk mencegah kebangkitan Veldora. Dan Hinata juga tidak bisa mencegah kelahiran seorang Demon Lord yang baru. Dan Sare juga bilang kepada Hinata bahwa Hinata itu adalah orang yang bodoh, yang tidak pantas untuk mewakili mereka semua sebagai seorang pemimpin. Sedikit informasi, ternyata kelompok Sare adalah kelompok yang menentang Hinata. Dan walaupun Hinata saat ini telah ditunjuk sebagai pemimpin, tapi Sare dan kelompoknya tidak menyukai hal itu, dan mereka terpaksa menerima Hinata sebagai pemimpin mereka. Dan Jester yang mendengar itu, dia pun langsung menegur Sare. Jester bilang kepada Sare bahwa Sare sudah bersikap kasar kepada Hinata. Dan Arnold juga bilang kepada Sare bahwa jika Sare masih memiliki masalah dengan Hinata, maka dia tidak keberatan untuk melawan Sare. Tapi Grigori yang melihat Sare sudah terdesak, Grigori pun langsung berkomentar. Grigori bilang bahwa pasukan Arnold adalah pasukan yang akan kalah jika mereka akan bertarung. Lalu keributan pun akhirnya terjadi antara dua kelompok. Hinata yang melihat itu, dia pun menjadi sangat kesal. Lalu Hinata bilang kepada semua orang bahwa saat ini bukan waktunya untuk berselisih. Lalu Hinata bilang kepada Sare, jika Sare sangat ingin mengambil posisi pemimpin, maka Hinata dengan senang hati akan memberikannya. Tapi Hinata lalu bilang kepada Sare, jika Sare ingin merebut posisinya, maka Sare harus bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Karena pemimpin haruslah menjadi orang yang terkuat di dalam pasukan. Sare dan semua orang yang mendengar hal itu, mereka pun langsung terdiam dan ketakutan. Setelah itu, pertemuan pun akhirnya dimulai kembali. Lalu setelah itu, Litus langsung melaporkan hasil penyelidikannya di sekitar hutan Jura. Litus bilang kepada Hinata bahwa dia melihat banyak sekali pedagang mulai memasuki hutan Jura. Dan dia juga melihat bahwa banyak karavan pedagang dari Blue Moon yang memasuki kota Tempest, yaitu kota Rimuru. Dan Litus juga memberitahu Hinata bahwa barang yang paling laris dari kerajaan Tempest adalah ramuan penyembuh. Bahkan banyak juga pedagang yang membeli kain sutra dan juga senjata dari Tempest. Dan Litus juga lalu memberitahu kepada semua orang jika kerajaan Blue Moon sudah membuat kerjasama dengan kerajaan Tempest. Dan kerjasama itu termasuk juga kerjasama dalam bidang keamanan. Dan warga Blue Moon telah diberikan izin untuk masuk dan pergi dari kerajaan Tempest sesuka hati mereka. Bahkan jalan raya yang menghubungkan kedua negara sangat bersih dan mulus. Dan Litus sangat menjamin jika informasi ini adalah kebenaran. Hinata yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu setelah itu, Hinata pun langsung bertanya kepada Litus, bagaimana informasi tentang kebangkitan Veldora. Dan Litus pun langsung memberitahu Hinata bahwa dia tidak mendapatkan informasi apapun tentang kebangkitan Veldora. Fritz yang mendengar itu, dia pun lalu berkomentar. Fritz bilang kepada Hinata bahwa kemungkinan informasi itu adalah sebuah kebohongan. Tapi Hinata langsung membantah hal itu. Hinata bilang kepada semua orang bahwa dia sudah mendapatkan sebuah informasi dari Dewa Ruminas. Dan Dewa Ruminas sudah memberitahu Hinata bahwa Veldora sudah bangkit. Dan Dewa Ruminas tidak mungkin berbohong. Setelah itu, Sare pun langsung melaporkan hasil penyelidikannya di kerajaan Farmes. Sare bilang kepada Hinata bahwa Raja Edomaris sudah turun dari tahtanya.
Dan saat ini, tahta dari kerajaan Parmes sudah diberikan kepada saudara tiri dari Edomaris, yaitu Edward. Dan Raja Edward saat ini sedang sangat sibuk mengumpulkan pasukannya. Dan Sare juga bilang bahwa ini semua adalah tanda-tanda akan terjadinya perang saudara yang akan terjadi di negara Parmes. Dan Sare juga langsung memberitahu Hinata bahwa kemungkinan hal ini adalah salah satu rencana dari Demon Lord Rimuru. Hinata yang mendengar itu, dia pun hanya bisa terdiam. Di sini, Hinata pun lalu berpikir. Hinata beranggapan jika Rimuru bisa memikirkan banyak strategi, maka kemungkinan Rimuru adalah orang dari dunia lain. Dan Hinata pun akhirnya sangat menyesal karena dia tidak percaya kepada Rimuru. Padahal Rimuru sebelumnya telah bilang kepada dirinya jika Rimuru adalah orang dari dunia lain. Dan Hinata pun akhirnya menyadari jika informasi yang telah dia terima dari pedagang Kekaisaran Timur adalah kebohongan. Bahkan informasi itu mengatakan jika Guru Shizue sudah dibunuh oleh Rimuru. Dan ternyata semua informasi itu adalah suatu kebohongan. Dan Hinata pun akhirnya menyadari jika pedagang dari Kekaisaran Timur itu sudah menipu dirinya agar dirinya membunuh Rimuru. Dan Hinata sangat menyesali perbuatannya. Setelah itu, Hinata pun lalu bilang kepada semua orang bahwa kesimpulannya saat ini bahwa satu-satunya dampak dari kebangkitan Veldora hanyalah militer negara Parmes. Tapi Hinata lalu bilang kepada semua orang bahwa dia ingin mendengar laporannya secara langsung dari Uskup Reihim yang saat itu sudah terlibat. Dan Hinata juga bilang bahwa dia sudah mengundang Reihim untuk datang ke ruang pertemuan. Dan Hinata meminta semua orang untuk menunggu Reihim terlebih dahulu. Lalu setelah itu, Hinata pun langsung memberikan sebuah informasi kepada semua orang yang telah dia terima dari Dewa Ruminas. Hinata bilang kepada semua orang bahwa Rimuru adalah seorang Demon Lord yang telah berhasil mengendalikan Veldora. Dan Hinata melarang semua orang untuk berurusan dengan Rimuru. Semua orang yang mendengar itu, mereka pun menjadi sangat terkejut karena mereka tidak tahu tentang fakta itu. Dan Hinata langsung memerintahkan semua orang untuk tidak berurusan dengan Rimuru karena hal itu adalah hal yang sangat berbahaya. Tapi Sare yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Sare bilang kepada Hinata bahwa dia tidak setuju dengan perintah dari Hinata. Karena Sare menganggap bahwa 10 pendeta agung bukanlah tandingan seorang Demon Lord. Dan Sare sangat yakin bahwa 10 pendeta agung akan bisa mengalahkan para Demon Lord. Tapi Hinata yang mendengar itu, dia pun langsung membantah Sare. Hinata bilang kepada Sare bahwa Sare itu tidak tahu tentang kekuatan seorang Demon Lord. Dan Hinata mengakui jika mereka hanya melawan seorang Demon Lord yang belum berevolusi, maka mereka pasti akan sanggup. Tetapi, jika mereka melawan seorang Demon Lord yang telah berevolusi menjadi True Demon Lord, bahkan 10 pendeta agung tidak akan sanggup menghadapi satu Demon Lord. Karena Hinata sendiri sudah pernah melawan seorang True Demon Lord, dan dia telah dikalahkan dengan sangat telak. Dan Hinata juga memberitahu Sare bahwa kerajaan Parmes yang dikenal sebagai negara yang besar dan memiliki penyihir terkuat yaitu Razen dan kesatria hebat seperti Volgen, mereka pernah melakukan invasi kepada negara Tempest dengan membawa 20.000 pasukan. Dan ternyata invasi itu dapat dihentikan oleh Rimuru dengan sangat mudah. Dan Hinata juga memberitahu semua orang bahwa Rimuru itu adalah seorang True Demon Lord. Bahkan Rimuru mampu mengalahkan Clayman
yang saat itu juga sudah bangkit menjadi True Demon Lord, dan Clayman kalah dengan telak. Dan Hinata bilang bahwa semua informasi itu dia dapatkan dari Dewa Ruminas. Tapi Grigori langsung berkomentar. Grigori bilang kepada Hinata bahwa mereka juga tidak bisa membiarkan seorang Demon Lord untuk berbuat seenak hati mereka. Tapi Hinata langsung membantah hal itu. Hinata bilang kepada Grigori bahwa dia sudah menerima sebuah surat resmi dari Dewa Ruminas. Dan surat itu mengatakan bahwa Ruminas telah melarang siapapun untuk berurusan dengan Rimuru. Dan tidak ada siapapun yang diizinkan untuk menentangnya. Lalu Hinata mencoba untuk menjelaskan kepada semua orang. Hinata bilang bahwa dia percaya bahwa Rimuru itu tidak mungkin bersikap bermusuhan dengan manusia. Dan Hinata juga memberitahu semua orang bahwa dulunya Rimuru adalah seorang manusia dan telah ditransfer ke dunia ini dan menjadi seekor slime. Semua orang yang mendengar itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Setelah itu, Jester pun langsung bertanya kepada Hinata, apa yang akan dilakukan Hinata kepada Rimuru. Dan Hinata pun lalu menjawab. Hinata bilang kepada Jester bahwa saat ini dia tidak bisa melakukan apapun. Tapi di sini Hinata pun lalu berpikir bahwa jika Rimuru ingin membuat hubungan yang damai kepada manusia, maka dia akan menerima Rimuru. Dan dia tidak akan membantu Ruminas untuk menyingkirkan Rimuru. Setelah itu, Hinata pun bilang kepada semua orang bahwa dia akan mencoba untuk berbicara kepada Rimuru. Dan dia juga akan meminta maaf atas semua perlakuannya kepada Rimuru di masa lalu. Tapi semua orang yang mendengar itu, mereka pun langsung menentang hal itu. Mereka semua beranggapan bahwa hal itu sangatlah berbahaya. Tapi Hinata tidak peduli, karena dia sudah bertekad untuk berbicara kepada Rimuru. Karena dia ingin memastikan apakah Rimuru itu bisa dipercaya. Tapi tiba-tiba datanglah dua orang masuk ke dalam ruang pertemuan. Dan mereka ini adalah Nicholas Speltus dan juga Reihim. Tetapi setelah itu datang lagi sekelompok orang, dan itu membuat Hinata menjadi tidak nyaman. Karena Hinata tahu bahwa mereka ini adalah pendeta 7 hari, atau biasa disebut dengan 7 Days Clergy. Kelompok ini adalah suatu kelompok yang memiliki tugas khusus, dan tugas mereka ini adalah untuk melatih para calon-calon pahlawan. Dan tidak banyak dari para paladin yang mengetahui tentang mereka. Dan yang mengetahui tentang mereka di dalam ruangan ini hanyalah Hinata dan juga Nicholas. Kelompok ini memiliki kelompok berjumlah 7 orang, dan yang hadir di dalam ruangan hanya ada 3 orang. Yang pertama adalah Arze. Dan Arze ini memiliki julukan sebagai pendeta Kamis. Yang kedua adalah Dena. Dan Dena ini memiliki julukan sebagai pendeta Senin. Yang ketiga adalah Vena. Dan Vena memiliki julukan sebagai pendeta Jumat. Dan perlu diketahui, para anggota 7 Days Clergy, mereka ini diberi julukan sesuai nama-nama hari. Dan kelompok 7 Days Clergy adalah kelompok yang mengawasi 7 hari percobaan untuk menentukan apakah seseorang itu pantas atau tidak menjadi seorang pahlawan. Dan jika seorang paladin dinilai memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pahlawan, maka paladin itu harus mengikuti 7 hari percobaan untuk menentukan apakah dia pantas menjadi seorang pahlawan. Dan paladin ini akan diawasi oleh 7 Days Clergy selama 7 hari. Dan jika paladin itu berhasil melewati waktu 7 hari percobaan,
maka dia dinyatakan bisa menjadi seorang pahlawan. Dan Hinata adalah salah satu orang yang sudah berhasil melewati 7 hari percobaan dari 7 Days Clergy. Dan Hinata telah dinyatakan sebagai seorang pahlawan. Tapi di sini Hinata sangat membenci mereka. Dan mereka ini adalah penasehat tertinggi dari gereja barat. Dan mereka ini telah diperintahkan oleh Ruminas untuk mengawasi seluruh organisasi. Dan mereka akan menjadi pendidik dari para paladin. Dan di sini Hinata pun lalu berpikir bahwa dia harus merebut skill milik para pendeta 7 hari saat mereka sedang lengah. Sedikit informasi, skill unik milik Hinata adalah Usurper. Dan skill ini memiliki 2 cara kerja. Yang pertama adalah Size, dan kemampuan ini bekerja dengan cara mengambil keterampilan dari targetnya. Yang kedua adalah Copy. Kemampuan ini bekerja dengan cara melihat, memperhatikan, dan juga mempelajari. Dan setelah itu baru menirunya. Dan di sini Hinata sangat tahu bahwa kelompok ini adalah kelompok yang sangat licik. Bahkan Ruminas sendiri tahu akan hal ini. Tapi Ruminas telah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apapun. Dan Hinata tahu bahwa alasan Ruminas mengirimnya untuk melalui ujian 7 hari itu semua agar Hinata dapat mencuri skill-skill milik mereka. Sehingga Hinata dapat mengajarkan skill itu kepada para bawahannya. Dan Ruminas juga ingin mengetahui tentang skill milik para 7 Days Clergy. Dan pertemuan pun kembali dimulai. Lalu setelah itu, Rehim pun langsung memberitahu semua orang. Rehim bilang bahwa kerajaan Farmes telah salah memilih musuh. Dan ternyata musuh ini adalah musuh yang sangat mengerikan. Dan dia ini adalah seorang Demon Lord yang kekuatannya melebihi akal sehat manusia. Dan bahkan saat ini Rehim menceritakan ini, dia terlihat sangat ketakutan. Bahkan Rehim juga memberitahu semua orang bahwa Demon Lord Rimuru memiliki sebuah serangan yang bahkan tidak bisa ditahan oleh penghalang. Dan serangan itu seperti kilatan cahaya. Setelah itu, Rehim pun terus melanjutkan ceritanya. Rehim bilang kepada semua orang bahkan Rimuru ini bisa membunuh 20.000 pasukan Farmes dalam sekejap. Dan yang tersisa saat itu hanyalah dia, Razen, dan juga Raja Edomaris. Sedangkan seluruh pasukan Farmes yang berjumlah 20.000 orang sudah mati seketika. Bahkan mayatnya tidak dapat ditemukan di mana-mana. Semua orang yang mendengar itu, mereka pun hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkomentar apapun. Dan di sini, Hinata pun akhirnya menyadari jika Rimuru bisa berevolusi menjadi True Demon Lord adalah karena Rimuru telah memanen jiwa-jiwa dari tentara Farmes yang telah dia bantai. Karena dia sebelumnya telah diberitahu oleh Ruminas. Ruminas bilang kepada Hinata bahwa ada beberapa Demon Lord yang telah menyandang gelar Demon Lord karena diberikan gelar tersebut. Tetapi ada juga seorang Demon Lord yang telah menyandang gelar Demon Lord akibat evolusinya menjadi True Demon Lord dengan memakan jiwa-jiwa dari orang yang sudah mati. Dan kekuatan dari seorang True Demon Lord hampir bisa menyamai kekuatan dari para True Dragon. Dan Hinata juga telah diberitahu oleh Ruminas. Ruminas bilang kepada Hinata bahwa dulu dia pernah bertanya apakah Milim dan Gi sudah berevolusi ke tingkatan yang lebih tinggi dari True Demon Lord. Karena Ruminas sendiri yang sudah berevolusi menjadi True Demon Lord tidak ada kesempatan menang melawan mereka berdua. Dan mereka berdua ini adalah seorang Demon Lord yang memiliki peringkat S spesial. Dan Hinata juga saat ini sangat khawatir karena Hinata tahu
bahwa saat ini jajaran Demon Lord Octagram berada di tingkat yang sangat berbahaya, termasuk dengan Rimuru. Bahkan Rimuru saja yang sudah membantai 20.000 pasukan Farmes masih dianggap oleh Ruminas masih setengah dalam kebangkitannya dan belum bangkit secara penuh. Dan Hinata tidak bisa membayangkan jika Rimuru sudah bangkit sempurna. Dan semua orang yang mendengar itu, mereka pun akhirnya mulai mengerti tentang perbedaan antara Demon Lord yang belum bangkit dan Demon Lord yang sudah bangkit atau menjadi True Demon Lord. Dan saat ini, pasukan Gereja Barat mungkin sanggup melawan Demon Lord yang belum bangkit. Tetapi untuk melawan seorang True Demon Lord, bahkan jika mereka bergabung sekalipun, mereka tidak akan sanggup untuk mengalahkannya. Lalu setelah itu, Hinata pun bilang kepada semua orang bahwa mulai saat ini, bahwa mereka harus beranggapan bahwa Rimuru itu sudah berevolusi menjadi True Demon Lord. Dan Rimuru sudah berada di level yang sangat berbeda. Lalu salah satu dari mereka langsung bertanya kepada Hinata, tindakan apa yang harus mereka lakukan terhadap Rimuru? Karena Rimuru saat ini adalah ancaman yang sangat berbahaya. Dan Hinata pun langsung menjawab. Hinata bilang dengan tenang bahwa Rimuru itu adalah mantan manusia. Dan Rimuru juga sudah hidup berdampingan dengan manusia. Jadi seharusnya tidak akan ada ancaman yang mengharuskan perlawanan. Tetapi Jester tidak percaya akan hal itu. Dan Jester bilang kepada Hinata bahwa Rimuru itu sudah membantai 20.000 pasukan Farmes. Dan Jester bilang bahwa Rimuru ini jelas adalah ancaman. Hinata yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Hinata pun langsung mengangkat senjatanya dan menyuruh semua orang untuk diam. Lalu Hinata pun langsung menunjukkan surat dari Ruminas. Dan Ruminas sudah mengatakan jika tidak ada seorang pun yang diperbolehkan berurusan dengan Rimuru. Dan tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggarnya. Lalu setelah itu, Hinata pun berniat untuk mengakhiri pertemuan. Tetapi sebelum itu, para anggota Seven Days Clergy malah mulai berbicara. Dan mereka langsung bertanya kepada Raihim, apakah ada lagi informasi yang ingin ditunjukkan Raihim kepada mereka semua. Lalu Raihim pun langsung mengeluarkan sebuah bola kristal. Dan bola kristal itu berisi pesan dari Rimuru. Dan Raihim bilang bahwa pesan ini ditunjukkan untuk Hinata. Lalu setelah itu, Hinata pun melihat pesan itu bersama dengan semua orang yang ada di sana. Dan tiba-tiba muncullah sosok Rimuru di dalam bola kristal itu. Tetapi Hinata melihat jika Rimuru yang ada di dalam kristal itu sangat berbeda dengan Rimuru yang pernah dia temui. Dan pesan itu berisi jika Rimuru menantang Hinata untuk berduel. Dan Hinata saat ini tidak tahu jika pesan Rimuru ini sudah diubah oleh seseorang yang tidak dikenal untuk membuat Hinata dan Rimuru saling bertarung. Semua orang yang melihat itu, mereka pun menjadi kaget dan sangat cemas. Mereka takut jika Hinata nantinya akan menjadi sasaran berikutnya dari kemarahan Rimuru. Karena sebelumnya mereka tahu jika Rimuru pernah marah kepada Clayman karena sudah menghalangi jalannya. Dan Clayman telah dibunuh oleh Rimuru. Hinata yang mendengar itu, dia pun lalu berpikir. Dia berpikir keputusan apa yang harus dia ambil. Karena Hinata tahu bahwa lawannya kali ini adalah seorang True Demon Lord, sama seperti Ruminas. Dan Hinata juga sangat yakin bahwa Rimuru ini sangatlah kuat. Bahkan Hinata sudah tahu jika Rimuru membantai 20.000 pasukan Farmes sebelum dia berevolusi menjadi True Demon Lord. Dan hal itu menandakan jika Rimuru ini sudah kuat bahkan sebelum dia menjadi True Demon Lord. Tapi di sini, Rimuru lalu merasakan
bahwa ada keanehan dari pesan itu. Dan Hinata tahu bahwa Rimuru adalah seorang Demon Lord yang baik hati. Dan mustahil Rimuru mengirimkan sebuah tantangan kepada Hinata. Dan Hinata pun akhirnya mulai curiga kepada Seven Days Clergy. Karena merekalah yang awalnya memerintahkan Reihim untuk mengeluarkan kristal itu. Tapi Hinata akhirnya memutuskan untuk memenuhi undangan itu. Dan Hinata mau menjelaskannya terlebih dahulu kepada Rimuru. Apakah benar Rimuru ingin mengajaknya untuk berduel? Jika itu benar, maka Hinata akan dengan senang hati menerima tantangan dari Rimuru. Lalu Hinata pun bilang kepada semua orang bahwa dia akan pergi sendiri untuk menemui Rimuru. Tapi Nicholas langsung menentang hal itu, karena menurutnya hal itu sangatlah berbahaya. Tapi di sisi lain, para Seven Days Clergy mereka berpura-pura khawatir dengan Hinata. Tetapi mereka sebenarnya sama sekali tidak menentang Hinata untuk pergi ke hutan Jura. Dan malahan mereka memberikan Hinata sebuah senjata untuk dapat melukai seorang naga. Dan nama senjata itu adalah Dragon Buster. Dan Hinata pun akhirnya menyadari bahwa mereka ini sebenarnya ingin mendorong Hinata untuk melawan Veldora dengan memberikan sebuah senjata ini kepada dirinya. Tapi Hinata lalu memutuskan untuk tidak berkomentar dan memilih untuk tetap diam. Dan pertemuan pun akhirnya selesai. Keesokan harinya, Hinata pun lalu bangun dari tidurnya. Dan setelah bangun, Hinata pun lalu mencium aroma kopi dan juga sarapan. Dan ternyata yang menyiapkannya adalah Nicholas. Dan Nicholas memiliki sebuah kamar yang bersebelahan dengan kamar Hinata. Lalu setelah itu, Nicholas pun langsung menawarkan Hinata untuk sarapan. Dan Hinata pun langsung setuju dan berterima kasih kepada Nicholas. Lalu mereka pun langsung sarapan bersama-sama. Dan setelah itu, Nicholas pun langsung bertanya kepada Hinata, apakah Hinata akan tetap pergi menuju ke hutan Jura. Dan Hinata pun lalu menjawab bahwa dia akan tetap pergi karena itu adalah tugasnya. Dan Hinata juga menyuruh Nicholas untuk tidak khawatir, karena dia masih yakin akan menang melawan Rimuru. Dan jika nantinya Rimuru memutuskan untuk berduel, maka Hinata akan menerima tantangan itu. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Bye bye.